Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami bersyukur kembali di pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan baru yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Tertulis demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam penyesalan tidaklah mengenakan. Seringkali bisa membuat kita stres dan depresi. Itu sebabnya penyesalan harus diatasi dengan bertindak yang tepat. Pada dasarnya ada 2 tipe penyesalan. Pertama adalah penyesalan karena melakukan sesuatu. Kedua adalah penyesalan karena tidak melakukan sesuatu. Penyesalan jenis pertama membuat seseorang membayangkan seandainya ia tidak melakukan apa yang telah ia lakukan, maka keadaan akan menjadi lebih baik dan ia tidak akan mengalami situasi penyesalan. Penyesalan jenis yang kedua membuat seseorang membayangkan seandainya ia melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka keadaan dapat menjadi berbeda dan tidak akan membuatnya terpuruk dalam penyesalan. Baik jenis pertama maupun yang kedua, dua-duanya merupakan penyesalan yang tidak akan berakhir apabila kita tidak mengambil suatu tindakan tepat untuk mengatasinya. Saudara dan saya perlu melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan firman Tuhan agar kita dapat mengatasi penyesalan. Dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 ini, kita membaca tentang sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada 2 orang anak laki-laki yang diminta oleh ayahnya untuk bekerja di kebun anggur. Anak pertama mengatakan ya, tapi tidak pergi bekerja di sana. Anak kedua mengatakan tidak mau, tapi ia kemudian menyesal, lalu pergi bekerja. Anak yang kedua berbicara tentang para pendosa yang bertobat. Dan Tuhan katakan di sini bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur yang menyesali kehidupan mereka yang gelap dan penuh dosa, lalu berbalik kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan mereka yang lama, dan menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Mereka inilah yang melakukan kehendak Allah, yang mengatasi penyesalan dengan bertindak yang benar, dan mereka akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak yang kedua menyesal karena ia tidak melakukan perintah bapaknya, dan kemudian ia mengubah sikapnya, lalu melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Tindakan yang ia lakukan untuk mengatasi penyesalannya adalah melakukan apa yang tidak ia lakukan sebelumnya. Kita semua pada umumnya punya penyesalan masing-masing dalam hidup kita. Penyesalan karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan ada di antaranya yang berkaitan dengan dosa dan pelanggaran, keputusan yang salah, dan tindakan yang tidak tepat. Kita tidak bisa kembali ke masa yang lalu, dan kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam penyesalan. Yang terpenting adalah tindakan kita sekarang ini untuk melakukan yang baik
seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sudah terjadi harus kita biarkan berlalu, dan jangan kita tinggal terus dalam penyesalan. Kita harus bertindak yang tepat seturut firman Tuhan untuk memperbaiki keadaan agar tidak terjadi penyesalan yang berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang dirundung penyesalan, mari bawa dan serahkan penyesalan kita kepada Tuhan. Mintalah pengampunannya bila kita telah melakukan dosa dan kesalahan, dan hadapi semuanya dengan pengharapan serta iman di dalam Tuhan. Lembaran masa lalu kita ditutupi oleh kasih Tuhan, dan kita mulai lembaran baru dengan bertindak yang tepat, sehingga tidak akan ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah sukacita kemenangan di dalam Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan kehendak Tuhan agar kita tidak menyesal, tapi hidup penuh kebahagiaan dalam sukacita surgawi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang berbicara kepada setiap kami, agar kami tidak terus-menerus tinggal dalam penyesalan, tapi mengambil suatu tindakan seturut dengan firman Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan segala penyesalan kami kepadamu. Ada hal-hal di masa lalu yang membuat kami terus teringat, dan kami berpikir, kami bayangkan kami melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi kami sadar bahwa kami tidak dapat kembali ke masa yang lalu. Namun pada saat ini, Tuhan beri kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik, bertindak yang tepat seturut dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon tuntunan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, untuk kami melakukan yang terbaik, seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami tidak mau lagi salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Kami mau menuruti dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami dalam segala yang kami lakukan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan pertolongan-Mu dan kuasa mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.